Shalom Aleichem. Selamat pagi buat saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah diciptakan menurut gambar Allah, dari imago Dei menjadi imago Christi. Saudaraku, manusia diciptakan Allah sebagai ciptaan yang termulia, mahkota dari seluruh ciptaan Allah. Ia berbeda dari makhluk yang lain sebab ia diciptakan sesuai dengan atau menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal apakah manusia itu disebut menurut gambar Allah? Allah itu roh, tidak kasat mata, dan berbeda dengan wujud manusia yang terdiri dari roh dan tubuh jasmani. Istilah gambar dan rupa pada hakikatnya lebih bersifat identik satu sama lain. Karenanya gambar dan rupa Allah tidak boleh dihubungkan dengan aspek fisik. Oleh karena itu bukan dalam wujud fisik manusia segambar dengan Allah, melainkan di dalam wujud non-fisik, khususnya sifat pribadi dari Allah. Sifat pribadi itu antara lain memiliki hati nurani, emosi, kehendak, berencana, kasih, dan lain-lain. Di mana hal ini juga dimiliki oleh manusia, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan Allah secara personal. Dengan demikian, kita dapat menelusuri sumber keberadaan kita adalah Allah dan mengerti tujuan hidup. Selanjutnya, kita akan menemukan maksud dan nilai hidup dan akan semakin jelas akan arti dan fungsi keberadaannya. Kita akan menemukan semua jawaban yang dicari manusia seperti yang pertama, mengapa aku ada? Yang kedua, mengapa aku hadir di sini? Yang ketiga, apa maksud dan tujuan hidupku? Yang keempat, apa arti keberadaanku? Yang kelima, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku? Semua pertanyaan ini tidak akan mendapat jawaban yang sejati tanpa kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang secara totalitas memperoleh seluruh bijaksana dari Tuhan, yang merefleksikan semua rencana Tuhan dan mendapatkan potensi yang melebihi semua jenis ciptaannya yang lain. Nah, ciri-ciri manusia ciptaan Tuhan yang pertama, manusia diciptakan dengan sifat rohani. Yang kedua, manusia diciptakan dengan sifat moral. Yang ketiga, manusia diciptakan dengan sifat rasional. Yang keempat, manusia diciptakan dengan sifat kekal. Yang kelima, manusia diciptakan dengan sifat sosial. Nah, sebagai puncak ciptaan Tuhan, maka manusia diberi tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab yang pertama adalah sebagai wakil Allah di bumi. Tanggung jawab yang kedua adalah sebagai penguasa atau pengatur ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh karena itu, manusia memiliki dua mandat dari Allah, yaitu mandat yang pertama, mandat agama, yaitu memuliakan Allah dan penginjilan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Mandat yang kedua adalah mandat budaya, yaitu memelihara bumi ini dan mengembangkan berbagai pengetahuan alam bagi kesejahteraan manusia. Itu tercatat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Tetapi kejatuhan Adam ke dalam dosa membuat gambar Allah yang ada di dalam dirinya mengalami polusi dan tidak sempurna lagi, sehingga
membuat dirinya cenderung selalu berbuat kejahatan. Nah saudara, Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Gambar Allah masih ada di dalam diri manusia yang berdosa, tetapi sudah rusak oleh dosa. Ya kan? Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan tentang status sosial, status dosa di dalam diri orang yang selamat menurut Agustinus, yaitu yang pertama, bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Ini status Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berdosa. Ini status Adam dan semua keturunannya setelah jatuh ke dalam dosa. Sebab tanpa iman tidak ada yang berkenan bagi Allah. Itu tercatat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bisa berdosa dan tidak bisa berdosa. Ini status manusia yang sudah bertobat dan beriman kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, tidak bisa berdosa lagi selamanya. Ini status manusia kelak di surga. Setelah kita beriman kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, maka kita memperoleh gambaran yang baru, yaitu hidup Kristus di dalam hidup kita. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan kata lain, dari semula kita adalah imago Dei, sekarang menjadi imago Christi. Kiranya kita berhenti berbuat dosa